ketika Tuhan mengangkat kita dari kejatuhan. Dalam perjalanan hidup, kejatuhan adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari. Kita bisa jatuh karena kesalahan sendiri, keputusan yang keliru, kelemahan, atau bahkan karena godaan yang tidak kita lawan dengan baik. Ada juga kejatuhan dalam bentuk kegagalan, usaha yang tidak berhasil, rencana yang berantakan, atau harapan yang tidak terwujud. Ketika kita jatuh, perasaan yang muncul seringkali sangat berat. Kita merasa malu, kecewa pada diri sendiri, dan kehilangan kepercayaan diri. Bahkan tidak jarang kita merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Pikiran seperti, Tuhan pasti kecewa padaku, atau, aku sudah terlalu jauh, bisa menghantui hati kita. Namun, firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang sering kita rasakan. Mazmur 37, ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dan ia berkenan kepada jalannya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat ini memberikan pengharapan yang luar biasa. Tuhan tidak berkata bahwa kita tidak akan pernah jatuh. Tetapi Dia berjanji bahwa ketika kita jatuh, kita tidak akan dibiarkan tergeletak. Tuhan sendiri yang menopang dan mengangkat kita. Artinya, kejatuhan bukanlah akhir dari hidup kita. Kejatuhan hanyalah bagian dari proses, dan Tuhan masih bekerja di dalamnya. Seringkali yang membuat kita tetap berada dalam kejatuhan bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi rasa bersalah yang kita pelihara. Kita terus menyalahkan diri sendiri, mengingat kegagalan kita, dan merasa tidak pantas untuk bangkit kembali. Padahal Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk hidup dalam rasa bersalah yang berkepanjangan. Dia memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan bahwa Tuhan setia untuk mengampuni. Dia tidak ragu-ragu, tidak menunda, dan tidak menolak ketika kita datang dengan hati yang tulus. Kasih-Nya lebih besar dari dosa kita. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang tidak berhenti bangkit. Dan kita bisa bangkit bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan memberi kita kekuatan. Ada hal penting yang perlu kita pahami. Tuhan tidak hanya mengangkat kita dari kejatuhan, tetapi juga memulihkan kita. Dia tidak hanya mengampuni, tetapi juga memperbarui hidup kita. Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini adalah gambaran pemulihan yang luar biasa. Tuhan tidak sekadar menutupi dosa kita, tetapi benar-benar menyucikan kita. Dia memberi kita kesempatan baru untuk memulai kembali. Namun seringkali kita masih sulit menerima pengampunan Tuhan. Kita merasa bahwa kesalahan kita terlalu besar. Kita berpikir bahwa Tuhan mungkin mengampuni, tetapi kita tidak bisa mengampuni diri sendiri. Disinilah kita perlu belajar percaya kepada kasih karunia Tuhan. Jika Tuhan sudah mengampuni, kita juga perlu belajar melepaskan masa lalu kita. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini berarti bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukuman. Kita hidup dalam kasih karunia. Kita diberi kesempatan untuk bangkit, berjalan kembali, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kejatuhan tidak menentukan masa depan kita. Yang menentukan adalah bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita memilih untuk tetap terjatuh, atau kita memilih untuk bangkit bersama Tuhan? Seringkali justru melalui kejatuhan, kita belajar hal-hal yang tidak bisa kita pelajari saat kita kuat. Kita belajar kerendahan hati, kita belajar bergantung kepada Tuhan, dan kita belajar bahwa tanpa Dia, kita tidak bisa apa-apa. Tuhan bisa memakai kejatuhan kita sebagai titik balik. Dari tempat yang paling rendah,
Dia bisa mengangkat kita lebih tinggi dari sebelumnya. Mazmur 40 ayat 23 berkata, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ini adalah gambaran yang indah tentang bagaimana Tuhan bekerja. Dia tidak hanya mengangkat kita, tetapi juga menempatkan kita di tempat yang kokoh dan memberi kita kehidupan yang baru. Hari ini, jika kamu sedang berada dalam kejatuhan, jangan tinggal di sana. Jangan biarkan rasa bersalah mengikatmu. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Bangkitlah dan datanglah kepada Tuhan. Dia tidak menolakmu. Dia tidak menjauh darimu. Dia justru menunggu untuk mengangkatmu kembali. Tuhan masih punya rencana bagi hidupmu. Kejatuhanmu bukan akhir dari cerita. Bersama Tuhan, selalu ada kesempatan baru. Mari berdoa. Tuhan, aku datang kepadamu dengan segala kelemahanku dan kejatuhanku. Engkau tahu setiap kesalahan yang aku lakukan. Hari ini aku menyerahkan semuanya kepadamu. Ampuni aku, pulihkan aku, dan angkat aku kembali. Kuatkan aku untuk bangkit dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah meninggalkanku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.